Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin. Wa ala ikhwanihi an-nabiyyin al-mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa El Sinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah taala. Di pagi hari ini kita bisa mendapatkan kenikmatan membuka mata kita, melihat orang-orang di sekeliling kita yang kita cintai, melihat pemandangan yang indah, menghirup udara yang sejuk. Karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita adalah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, sehingga kita senantiasa menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya. Pemirsa El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kajian risalah iman kita pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang begitu banyak ujian yang Allah berikan kepadanya. Seorang nabi yang begitu sabar. Bahkan kemudian Allah memuliakannya dan menjadikan beliau sebagai Khalilullah. Khalilullah artinya orang yang begitu tulus dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diutus ke daerah Harran, bertemu dengan orang-orang Harran, kaum Harran yang menyembah bintang-bintang. Juga Nabi Ibrahim diutus kepada kaum Babilonia yang menyembah berhala. Rajanya Namrud yang begitu kejam, begitu zalim, begitu bengis, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Kita akan melihat bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada kaum-kaum tersebut. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum Harran, yang kemudian Nabi Ibrahim melihat mereka. Di antara mereka punya sesembahan. Ada yang mengatakan mereka memang menyembah bintang-bintang, baik itu bintang, bulan, dan matahari. Ada yang mengatakan bahwa mereka mempunyai berhala-berhala dengan bentuk bintang-bintang tersebut. Keduanya, baik yang menyembah bintang, bulan, dan matahari secara langsung ataupun menyembah berhala dengan bentuk bintang, bulan, dan matahari adalah sesembahan yang tidak benar. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjelaskan kepada kaum Harran bahwa sesembahan tersebut tidaklah layak. Tidak benar sesembahan mereka. Kenapa? Karena bulan, bintang, dan matahari berbentuk. Sesuatu yang berbentuk pasti butuh kepada yang menjadikannya dalam bentuk tersebut. Bulan, bintang, dan matahari terbit dan tenggelam, muncul dan hilang, berubah. Sesuatu yang berubah tidak layak untuk dipertuhankan. Karenanya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan kaum Harran, maka kemudian dikatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Terjemahan secara umumnya, secara globalnya, bahwa Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan kaum-kaum yang menyembah bintang, bulan, dan matahari, maka kemudian Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada mereka, bintang itu muncul, kemudian tenggelam. Bulan itu pun juga muncul, kemudian tenggelam. Matahari itu pun juga muncul, kemudian tenggelam. Semuanya yang muncul dan tenggelam tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Kata-kata Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, itu jangan dipahami bahwa Nabi Ibrahim meragukan siapakah Tuhannya. Sehingga kemudian dia bertanya, inilah Tuhanku. Tidak. Tapi ini adalah pertanyaan kepada kaumnya yang berarti pengingkaran. Inikah Tuhanku sebagaimana yang engkau atau kalian kira, ya, sebagaimana yang kalian yakini. Insya Allah, lanjutan dari pembahasan ini akan kita jelaskan setelah jeda berikut ini. Pemirsa El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, hadza Rabbi, itu jangan dipahami bahwa Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, bulan, dan matahari, beliau kemudian ragu-ragu, inikah Tuhanku? Tidak. Karena Nabi Ibrahim telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bertemu dengan kaum-kaumnya itu. Karena beliau seorang nabi, pasti Allah memberikan kepadanya jalan kebenaran, hidayah, untuk bisa mengajak kaumnya kepada jalan kebenaran. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim petunjuk sebelum itu semuanya. Artinya Nabi Ibrahim tidak ada keraguan di dalam hatinya bahwa bulan, bintang, dan matahari tidak layak untuk disembah. Tapi apa maknanya? Hadza Rabbi. Apa artinya hadza Rabbi? Para ulama mengatakan itu artinya Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, tapi pertanyaan yang berarti pengingkaran. Istifham ingkari. Pertanyaan yang berarti pengingkaran. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang menawarkan kepada kita makanan yang enak, ya, kemudian disuguhkan kepada kita makanan yang enak tersebut menurut orang tersebut. Kemudian kita makan, kita cicipi. Setelah itu menurut kita makanan ini tidak enak. Menurut ya pengakuan kita rasanya kurang enak. Maka kemudian kita mengatakan, inikah makanan enak? Itu apa artinya? Pertanyaan kepada orang yang memberi makanan tersebut dengan makna pengingkaran. Nabi Ibrahim ketika kemudian melihat kaumnya menyembah bulan, bintang, dan matahari, beliau mengatakan, hadza Rabbi. Itu artinya apa? Inikah Tuhanku yang kalian yakini sebagai sesembahan? Artinya ini bukan Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 51 bahwa Nabi Ibrahim diberikan petunjuk kepadanya sebelum semuanya itu. Kemudian yang kedua, pemirsa El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim
dihadapkan kepada kaum Babilonia, Namrud dan rakyatnya yang menyembah berhala. Mereka punya berhala yang besar dan juga ada berhala-berhala yang kecil-kecil. Nabi Ibrahim diajak suatu ketika oleh mereka untuk merayakan hari raya mereka. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tidak mengikutinya. Ketika mereka pergi meninggalkan tempat berhala-berhala tersebut, maka kemudian Nabi Ibrahim masuk ke ruangan tersebut, melihat di depan pertama kali dari pintu ruangan tersebut berhala yang besar. Di sekelilingnya ada berhala-berhala yang kecil. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini. Setelah itu kemudian beliau meletakkan kapaknya dikalungkan di berhala yang besar. Setelah mereka merayakan hari raya mereka, kemudian mereka kembali ke tempatnya masing-masing, dan kemudian di antara mereka ada yang kembali ke tempat berhalanya. Alangkah kagetnya mereka ketika melihat berhala-berhala yang kecil sudah hancur. Dan kemudian ada kapak dikalungkan di berhala yang besar. Mereka bertanya-tanya. Bahkan kemudian Namrud murka. Siapa yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Kata Namrud. Mereka kemudian saling bercerita, saling mengatakan ada seorang yang selalu menghina, menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kita. Kata mereka begitu. Namrud kemudian mengatakan, siapa dia? Disebutkan ada seorang anak muda yang bernama Ibrahim. Maka kemudian dipanggillah Ibrahim, dihadapkan kepada Namrud, dipanggil rakyatnya oleh Namrud. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim ditanya di depan mereka semuanya. Inilah sosok seorang pemimpin, sosok seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan kepada kaumnya, raja dan rakyatnya yang semuanya membangkang kepada perintahnya, itu adalah kesempatan yang baik bagi Nabi Ibrahim untuk menyampaikan dakwahnya. Dikumpulkan oleh Namrud rakyatnya, ditanya Nabi Ibrahim oleh Namrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini? Nabi Ibrahim dengan lantang, dengan tegas, Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan, katanya, adalah yang besar ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada berhala-berhala yang kecil kalau mereka bisa berbicara. Sungguh jawaban yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, bahwa berhala yang besar atau berhala yang kecil itu tidak layak untuk disembah. Untuk bicara saja mereka tidak bisa. Bagaimana kalian menyembahnya dan berharap manfaat dari sesembahan kalian, atau bisa tertolak dari bahaya dari sesembahan kalian ini? Sungguh luar biasa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan adalah yang besar ini. Itu kan mengejek bahwa kaumnya menyembah berhala, mengagungkan, mengeluh-elukan, menghiasi, dan menyembahnya setiap hari. Ternyata yang disembah tidak bisa menyelamatkan dirinya dan juga kepada berhala-berhala yang kecil. Pemirsa El-Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik kajian kita, tapi insya Allah kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa El-Sinta yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukan adalah berhala yang besar ini, tanyakan kepada yang kecil-kecil itu jika mereka bisa berbicara. Itu adalah jawaban yang ingin menghina mereka, bahwa mereka tidak memakai akal sehat mereka. Kenapa berhala kemudian mereka sembah, padahal berhala itu tidak bisa menyelamatkan dirinya,
tidak bisa bicara, apalagi kemudian menyelamatkan mereka. Tapi karena kemudian kaumnya begitu marahnya, berhala-berhala mereka, sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka, itu kemudian dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu marahnya mereka, Namrud kemudian memberikan perintah kepada rakyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bikinlah galian yang begitu besar, disuruh semuanya untuk membawa kayu bakar. Datanglah rakyatnya berbondong-bondong membawa kayu bakar, tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan perempuan yang sedang hamil membawa kayu bakar. Letakkan kayu bakarnya di kubangan tersebut. Begitu banyak kayu bakar yang terkumpul, kemudian dinyalakan api. Api yang begitu besarnya. Maka Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut. Karena begitu besarnya api yang ada, mereka tidak bisa membawa Nabi Ibrahim dengan tangan mereka. Dibikin kemudian semacam katapel yang begitu besar, ditaruh Nabi Ibrahim di tengahnya, dilemparkan dari jauh, masuklah Nabi Ibrahim di dalam api tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang begitu besar tidak membakar Nabi Ibrahim, bahkan tidak membakar baju Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluar dari kubangan api yang begitu besar atau kobaran api yang begitu besar dengan selamat. Sehingga kemudian oleh Namrud, Nabi Ibrahim pun diusir dari kaumnya. Jadilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El-Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita Nabi Ibrahim dengan kaumnya, baik itu dengan kaum Harran yang menyembah bintang, bulan, dan matahari, ataupun dengan kaum Babilonia yang menyembah berhala, menunjukkan bahwa dakwah seorang Nabi tidaklah mudah. Nabi Ibrahim dihadapkan dengan kaum yang membangkang kepadanya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ikut dengan dakwahnya. Tapi Nabi Ibrahim tetap bersabar. Bahkan Nabi Ibrahim dimusuhi, bukan hanya dimusuhi, ada usaha untuk membunuhnya, dibakar dengan kayu bakar yang begitu banyaknya, api yang berkobar yang begitu besarnya. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya, kalau kita melanjutkan kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di tempat yang lainnya, dan kemudian melanjutkan misi dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak bernama Ismail dari budak yang bernama Hajar, dan juga dikaruniai seorang putra bernama Ishak dari istri yang bernama Sarah. Dua-duanya menjadi seorang nabi, penerus dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa El-Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, mengajak kepada jalan kebenaran, menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemusyrikan, kekufuran. Tapi jalan yang ditempuh oleh seorang nabi begitu banyak rintangannya. Ini menunjukkan bahwa jika kita menjadi seorang dai, pendakwah, mengajak kepada jalan kebenaran, maka banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Semakin dekat orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ujian yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aktsarun nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsalu fal-amsal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian mereka yang mengikuti jejak para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqamah dalam mengajak orang lain kepada kebenaran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar di dalam menjalankan misi dakwah ini. Pada akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala
dan kemudian mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian kajian Risalah Iman pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.